Selamat pagi. Shalom. Ada sukacita pagi ini. Amin. Ya. Mungkin baik Anda toel-toel dulu sebelah kanan kiri Anda. Shalom. Shalom. Kanan kiri depan belakang. Shalom. Shalom. Ya. Hari ini Romo akan membawakan tema yang cukup hot, ya. Ini LGBTQ+ dan fenomena pergaulan anak muda. Ya sebetulnya ini bukan hanya anak muda, anak tua juga banyak ya yang kebingungan soal ini. Anda tahu saudari-saudara bahwa belakangan ini memang karena gender ideology itu makin marak di barat, kemudian makin masuk ke timur, kita jadi kebingungan menghadapi fenomena-fenomena seputar cinta sesama jenis, ya. Bukan hanya itu, juga bahkan perbedaan orientasi seksual dengan kenyataan biologis. Jadi ada yang kenyataan biologisnya itu laki-laki, kromosom seksualnya itu X and Y, biologisnya X and Y laki-laki, tapi suka dandan misalnya atau suka pakai baju wanita. Ada banyak sekali semacam ini ya, dan ini makin umum. Mungkin Anda tahu bahwa misalnya siapa itu penyanyinya lagu Titanic itu, My Heart Will Go On itu ya, tahu ya siapa? Celine Dion. Nah itu Anda tahu ya, pernah nonton Titanic? Itu cinta antara siapa dan siapa? Jack and Rose. Ya, wah, yang hafal berarti Anda sudah tua. Itu sudah 20 tahun yang lalu itu. Nah, Jack and Rose itu ya. Nah, penyanyinya yang mempopulerkan My Heart Will Go On itu Celine Dion, itu sekitar 3 tahun lalu itu launching produk genderless untuk bayi. Karena dia mengikuti ide-ide gender bahwa bayi itu tidak boleh dikasih label laki-laki atau perempuan. Jadi waktu brojol itu gitu ya, ceker gitu, diangkat bayinya kan kelihatan kan. Yo, kalau yang laki-laki ada manoe, yang perempuan ya ada annya ya loh. Saya tuh bingung, ada banyak anak kecil di sini. Tak pikir ini untuk orang dewasa lah. Jadi apa yang terjadi kalau menurut genderless idea, bayi itu tidak boleh dikasih label it's a boy atau it's a girl gitu, tidak boleh karena melanggar hak asasi katanya. Masya Allah. Jadi makin gila ya. Jadi tidak ada lagi Celine Dion itu launching pakaian bayi yang tidak ada kelihatan gendernya. Ini membingungkan ini mungkin ya. Nah, jadi sekarang ini makin banyak orang kehilangan orientasi atau kehilangan kebenaran tentang apa itu seksualitas. Akibatnya, ya karena dia tidak tahu lagi apa itu seksualitas menurut kebenaran objektif, lalu masing-masing orang boleh menentukan gendernya sendiri berdasar perasaan-perasaannya yang subjektif. Jadi kebenaran objektif bahwa realitas biologis tidak bisa disangkal, bahwa alatnya itu kita punya, kita semua punya kan alatnya ya, bisa dilihat apalagi yang laki-laki kelihatan di luar dan itu Anda bisa pegang, Anda bisa saksikan sendiri. Nah itu kebenaran objektif itu sekarang mulai ditinggalkan, diganti dengan subjective feeling, perasaan-perasaan subjektif. Akibatnya apa? Banyak orang bingung. Bukan hanya bingung, terutama anak-anak muda sekarang yang mengikuti perkembangan pop culture itu sekarang lebih lagi makin bingung, karena seolah-olah dinormalkan bahwa seseorang bisa menentukan gender seturut rasa perasaannya dan bukan seturut kenyataan biologis. Sampai sini nyambung ya? Nyambung. Nah itu maka beberapa film, kartun untuk anak-anak Anda juga harus lebih asertif, karena
gender ideology itu dimasukkan juga pelan-pelan lewat tayangan-tayangan kartun. Apa judulnya? Let It Go itu. Frozen, yang film Frozen itu pernah jadi heboh 2 tahun lalu ketika Disney menampilkan adegan-adegan yang menunjukkan kemesraan antara pasangan sejenis. Ya ada banyak ya. Mungkin Anda tidak mengikuti itu, tapi anak-anak mengikuti masalahnya. Jadi sudah tertanam di dalam pop culture bahwa orang bebas memilih gender. Nah, lalu posisi gereja bagaimana? Pagi ini, Romo ini murni pengajaran ya. Pokoknya untuk hal ini tidak ada banyak ketawa-ketawa. Pokoknya ini hal yang serius ya, harus disikapi bagaimana. Jadi pagi ini Romo akan membagi pengajaran menjadi 3 bagian. 1, Romo akan mengajar dasar iman Katolik tentang seksualitas itu apa toh? Yang kedua, Romo akan mengajar lalu dengan yang LGBTQ bagaimana Romo? Ya, posisi gereja. Lalu yang ketiga Romo akan bahas pastoralnya. Kalau Anda mengalami anak atau keponakan atau keluarga ada yang mengarah ke LGBTQ+, itu harus bagaimana? Jadi pastoralnya harus seperti apa? Ya, jadi kita kan bagi menjadi 3. Saya harap dalam setengah jam selesai. Lalu setengah jam karena kita harus selesai setengah 12 ya CL ya. Lalu dalam setengah jam kita bisa Q&A. Oke? Jadi silahkan catat. Romo nggak ada yang ditampilkan. Jadi silahkan Anda catat sendiri. Yang pertama, posisi gereja Katolik. Posisi gereja Katolik tentang seksualitas. Posisi gereja Katolik tentang seksualitas itu simpel banget kok. Gender itu berapa? Berapa? 2 apa 20? 2 apa dan apa? Laki-laki dan perempuan. Dasarnya kok cuma 2? Dasarnya itu kitab suci ini Kejadian ya. Atau dasarnya apa? Kok bisa gereja Katolik mengatakan ini laki-laki dan perempuan saja, tidak ada gender ketiga, 4, 5. Sementara sekarang ini kalau tidak salah ada 216 gender kalau menurut ideologi gender yang berkembang di dunia sekuler. Ada 200-an, luar biasa, dan terus tambah. Ada yang 1/4 laki-laki, 1/4 perempuan, lalu 1/4 lagi laki-laki, 1/4 lagi perempuan. Saya serius. Jadi ada yang perempuan tapi terapi hormon, ininya pakai jenggot, tapi dia mendaku diri, tengah ini tetap perempuan, jadi tetap ada payudaranya. Terus bagian sini ini laki-laki, ditambahkan macam-macam di situ, dipermak. Lalu kakinya perempuan, nggak ada bulunya, mulus. Jadi bagi seseorang gender itu bisa bermacam-macam. Kepala saya laki-laki, dada saya perempuan, pinggang, area pinggang bisa laki-laki, area kaki bisa perempuan. Se-ekstrim itu sekarang ini. Bahkan kalau Anda tahu ada itu komunitas fur itu, tahu apa namanya? Komunitas fur itu tahu? Yang mendaku diri sebagai kucing. Komunitas apa itu namanya? Ada tahu kan? Lagi ngetren kan di kalangan anak muda sekarang kan? Jadi dia mendaku dirinya, mengklaim dirinya sebagai kucing. Jadi kalau dia kemana-mana pakai baju kucing, makannya kayak kucing gitu, dan itu harus diakui karena kebebasan. Ini sisi ekstrim Romo bilang. Jadi kalau di luar sana, di luar gereja, gender ada banyak, dan bukan hanya banyak jenisnya, spesiesnya juga bisa macam-macam. Saya mendefinisikan diri saya misalnya sebagai kucing betina, maka kemana-mana saya akan seperti kucing, pakai baju kucing, pakai topeng kucing. Kalau conversation dengan orang, dia melamar pekerjaan, Anda dari mana? Miau gitu. Saya serius, dan itu dilindungi oleh hukum. Tinggal di mana? Miau miau.
Pekerjaan yang diinginkan apa? Miau, miau, miau. Dan di beberapa sekolah ya, bukan hanya tempat pekerjaan, itu harus disediakan kantin khusus bagi mereka yang masuk dan mengaku diri sebagai misalnya kucing betina atau kucing jantan gitu ya. Karena mereka makannya khusus, tidak pakai piring. Makannya ya pakai mangkok hemat itu sama susu sama sereal. Dan ini beneran se-ekstrem itu. Oke? Jadi kembali pertanyaannya, di gereja Katolik gender ada berapa? Hah? Ada dasarnya? Dasarnya hukum kodrat. Nah, ini yang sering kali ditentang oleh banyak orang. Gereja meyakini bahwa Allah itu menciptakan dunia dengan tatanan hukum kodrat. Oke? Hukum kodrat itu hukum apa? Ya hukum biologis kita, hukum alam. Ya, lah nyatanya yang disebut laki-laki itu ada organ vital laki-laki. Nyatanya yang disebut perempuan ada organ vital perempuan dengan semua onderdil fisiknya. Nah, inilah yang disebut dasar hukum kodrat. Oke? Dan ini didapatkan dari lahir. Tentu saja ada orang-orang yang secara genetik ada yang kelainan. Jadi secara kodrati punya kelainan. Contohnya ada yang normalnya kan manusia punya 2 kromosom ya. XX itu wanita, kromosom seksual wanita, yang kromosom seksual pria apa? XY. Kalau dari lahir kita kromosom genetiknya XY itu pasti lanang, mentune yo lanang. Tapi ada kelainan genetik misalnya kromosom X-nya 2, jadi XY. Kalau pas lahiran jadi apa? Manu XY. Terus kalau berkembang nanti besar dia bisa punya payudara, misalnya jaringan mamenya bertumbuh karena dia kelebihan hormon X. Tapi apakah itu menyangkal bahwa dia laki-laki? Tidak, karena ada kromosom Y. Nah, sampai sini dulu, mengerti? Jadi definisi gereja jelas, realitas biologis itulah yang membantu kita mengerti hukum kodrat. Hukum kodrat itu hukum penciptaan, hukum alam. Oke? Memang ada kelainan di sana sini dan kita bisa mengerti. Ono sing kelainan koyo ngono ya, pernah lihat? Pernah tahu? Pernah? Ada yang XX gitu ya. Hormon X-nya banyak misalnya. Hormon X-nya itu misalnya ada 4 misalnya, 4 kromosom X itu ada kelainannya. Oke? Jadi yang mau katakan ini memang ada hukum kodrat yang mengatur kita, hukum alam, hukum tata penciptaan. Maka dari itu, yaitu gereja mengatakan tetap bisa dibedakan. Kalau yang XX tanpa Y itu tetap wanita walaupun kelebihan. Yang ada kromosom Y-nya berarti ini pria walaupun X-nya itu berlebih. Ya, tapi tetap pria. Jadi tidak ada kerancuan identitas. Sampai sini dulu jelas? Jelas ya? Jadi itu hukum kodrat, hukum yang diberikan Tuhan sesuai dengan penciptaan kita. Oke? Hukum kodrat ini dasarnya. Maka bagi gereja Katolik, Romo bilangnya bagi gereja Katolik tidak ada gender ketiga atau keempat atau kelima apalagi sampai ke 200 sekian. Karena itu bisa dibuktikan dengan kebenaran biologis. Ada dokter di sini? Ada dokter? Gak ada ya? Dokter bisa menjelaskan dengan lebih baik tentu saja. Tapi ini adalah dasar dari hukum kodrat. Jadi hukum kodrat sekali lagi adalah hukum yang diberikan Allah ketika menciptakan dunia dengan segala tatanannya.
Oke, itu namanya hukum kodrat. Dan Anda bisa lihat kalau sesuai dengan hukum kodrat plus kenyataan biologis yang disebut pria dan wanita sebagaimana digambarkan dalam kitab suci, mereka adalah pasangan yang bisa melanjutkan karunia penciptaan dengan cara kelahiran baru. Oke, jadi yang disebut pria dan wanita inilah yang hubungan seksualnya diberkati oleh Tuhan untuk tujuan membahagiakan pasangan dan melahirkan kehidupan baru. Oke, nah ini masuk hukum kodrat. Maka kalau ada yang tidak sesuai dengan itu, angel kalau perempuan mendaku diri berhubungan seksual atau laki-laki dengan laki-laki berhubungan seksual. Apakah tujuan kodratinya tercapai, membahagiakan pasangan? Mungkin pasangannya bahagia, tapi apakah melahirkan kehidupan baru? Iso nggoden beda ya, tempatnya kan beda. Iya toh? Tapi caranya wedok karo wedok melahirkan hubungan melahirkan kehidupan baru, iya caranya. Wong benih lanangnya nggak ada kok. Masa endok ketemu endok itu telur wanita ketemu telur wanita jadi manusia? Susah. Atau sama juga, atau yang benih pria ketemu benih pria, malah berantem benihnya. Toh juga mau disalurkan kemana? Nggak ada jalurnya, nggak ada jalannya. Ya, ini Romo dasar ini pengajaran. Oke? Jadi sesuai hukum kodrat yang bisa mengarahkan pada kebahagiaan pasangan sekaligus melahirkan kehidupan baru yang diperintahkan oleh Allah. Yang diberi kemampuan itu hanya pria dan wanita yang diberkati oleh Tuhan. Oke? Itu sebabnya hubungan yang disebut kodrati, yang sesuai dengan tata ciptaan adalah hubungan seksual yang lawan jenis, pria dan wanita. Tujuannya jelas tadi apa? Tujuannya ada dua, membahagiakan pasangan dan apa satu lagi? Dan terbuka pada kehidupan baru, terbuka pada kelahiran. Nah, ini dua hal ini yang seringkali lupa dalam hubungan seksual pria dan wanita. Bahkan Anda yang straight, Anda yang lurus pun kadang-kadang lupa. Kenapa? Karena seringkali Anda melupakan kebahagiaan pasangan, maunya senang sendiri, puas sendiri. Pasangannya terutama wanita, jangan lah. Bapak-bapak, ya, oke. Ini Romo menjelaskan semua bukan karena saru, walaupun saya tahu ada underage di sini, tapi karena ini materi yang harus disampaikan. Yang kedua, terbuka pada kelahiran baru. Jadi Anda mau senangnya, Anda mau bahagianya, Anda mau nikmatnya, tapi Anda tidak mau terbuka pada kelahiran baru. Syaratnya terbuka pada kelahiran baru itu apa? Tidak ditutup-tutupi, tidak dikasih jaket, tidak dikasih alat kontrasepsi, yang wanita tidak boleh makan sembarangan, pil-pil. Semua kontrasepsi buatan menurut gereja Katolik adalah jahat. Karena apa? Anda menutup kesempatan untuk kelahiran baru. Maka yang diperbolehkan gereja adalah kontrasepsi, bukan kontrasepsi, adalah KB, misalnya pengaturan keluarga. Ya, ini udah pada lulus kursus perkawinan belum? Kok udah tegang loh kalian ya? Malah saya lebih tegang karena ada anak kecil ini. Harusnya apa? Yang A, apa gue yang alami? Kalender. Caranya piye? Hitung masa subur, masa tidak subur. Kalau pas masa subur jangan berhubungan, kalau masa tidak subur monggo. Tapi kan Anda tidak menghalangi. Nah, itu. Anda tidak menghalangi. Kalaupun pas masa tidak subur menurut kalender Anda itu tidak subur, tapi jadi anak, puji Tuhan. Nah, iya.
Nah itu memang hukum Katolik. Karena apa? Hukum kodrati. Semua hubungan seksual mengarah pada dua tujuan ini. Kebahagiaan pasangan, suami dan istri harus sama-sama bahagia. Dan yang kedua apa? Terbuka pada kelahiran baru. Jangan ditutup-tutupi. Susah ngomong itu kalender. Mengapa susah? Karena Bapak nggak bisa ngatur. Iya. Orang laki-laki itu kapan saja siap gitu. Nah itu ciri khas laki-laki, siap sedia, betul ya bapak-bapak ya. Tapi kadang-kadang tidak kontrol, tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah maka KBA itu sangat sulit karena ini, yang disebut sebagai pengaturan keluarga berencana. Semua yang lain, alat kontrasepsi itu sifatnya ada yang menghalangi, ada yang membunuh. Anda tahu ya, yang menghalangi dia itu kalau dikasih jaket itu menghalangi, ya toh. Yang membunuh contohnya apa? Pil KB. Setelah berhubungan minum pil biru itu, warnanya bukan si biru atau hijau saya lupa ini. Warnanya pink. Kok tahu? Warnanya ada yang pink, ada yang hijau, macam-macam. Ada yang mengatur hormon supaya tidak datang bulan misalnya, atau mengatur apa namanya ya toh. Tapi kebanyakan yang diminum itu yang membunuh janin yang sudah jadi. Kehidupan menurut gereja Katolik itu pas ketemunya antara benih pria dan benih wanita. Ketemu itulah kehidupan dimulai. Ya toh. Kalau dalam agama-agama lain ada banyak teori. Ada yang mengatakan nanti 12 minggu baru ada jiwanya. Emangnya kalau itu dibiarkan itu jadi bayi? Karena kamu jadi bayi iguana lahirnya, pokok jadi bayi sungguh nyurah atau jadi manusia itu. Nah, jadi memang sejak awal gereja Katolik kalau ketemu benihnya itu sudah ada kehidupan. Karena kalau kamu biarkan itu kan lahir jadi anak. Punya tangan, punya hati, punya hidung, ya toh? Itu kan gak jadi bayi iguana, keluar orang bentuknya kayak iguana, ya. Ya, jadi itu tidak boleh dibunuh dengan macam-macam pil. Ya, nah bagi Anda yang masih minum pil, mandeko, ya, stop. Lalu ada yang tanam macam-macam, contohnya tanam apa itu namanya? Spiral yang bentuknya kayak T. Kenapa ditanam di rahim? Nah, itu untuk menggesek rahim supaya janin hasil pembuahan itu tidak bisa nidasi, tidak bisa nempel di dinding rahim. Kalau mama bergerak jalan itu kan alatnya juga bergerak. Jadi fungsinya dia strapping, di strap, di apa namanya? Bayangkan itu benih sudah jadi manusia kamu strapping. Ya itu banyak sekali orang Katolik yang masih pakai spiral misalnya. Karena apa? Murah, tidak punya banyak efek samping dan bisa dicabut kapan saja. Ya, contoh yang lain yang tidak alami bagi para pria, apa namanya apa? Kok ini maksudnya ini apa jenis? Apa aja dipotong? Vasektomi. Ya, apa artinya itu? Itu mana yang dipotong? Apa yang dipotong? Nah, iya, saluran kesuburannya itu dipotong. Tapi masih bisa enggak? Masih. Tapi tidak bisa melahirkan, tidak bisa menyalurkan benih pria, sperm itu tidak bisa lewat. Karena diikat atau dipotong. Ada yang diikat, ada yang dipotong. Kalau mau selama-lamanya ya kita tak. Kalau mau sementara ikat dulu. Ini proses dokter ya ini ya. Romo nggak bilang ini diikat pakai karet gelang apa itu coba loh malah putus. Ini yang dewasa sudah mengerti ya. Sudah mengerti yang dewasa. Anda dari ya temanya mau kok yo Romo harus menjelaskan dengan jelas ya. Nah itu maksudnya hukum kodrat. Oke? Itu maksudnya hukum kodrat. Jadi bagi gereja tidak masuk akal kalau sesama jenis
lalu berhubungan seksual karena tujuan penciptaannya tidak tercapai. Loh Romo, sekarang ini ada yang aneh-aneh ya Romo? Tahu yang aneh-aneh? Jadi dua-duanya pasangan transgender. Yang pria jadi wanita, yang wanita jadi pria. Lalu yang hamil itu adalah yang wanita yang menjadi pria. Dong? Bisa membayangkan? Transgender, saya laki-laki, bukan saya, ada laki-laki tapi merasa diri wanita, lalu menikah dengan perempuan yang merasa diri laki-laki, lalu saling jatuh cinta. Jadi badannya ketukar, lalu berhubungan seksual dan hamil. Kan tidak melawan hukum kodrat, Romo. Nah, gimana jawabnya? Hukum kodrat itu mengajarkan keutuhan pribadi. Jadi kalau keutuhan pribadimu itu kenyataan biologismu laki-laki, maka keutuhan pribadimu juga harus sebagai seorang laki-laki. Ini sekarang banyak sekali yang seperti itu. Pasangan-pasangan transgender, saya walak-walik itu, lalu berhubungan seksual dan kok bisa jadi gitu loh. Saya juga bingung ya. Dan ada yang inseminasi, ada yang macam-macam, tapi jadi anak. Wah, ini sekarang ini dunia makin complicated. Tapi kembali dulu, alasan pertama itu selalu hukum kodrat. Jelas ya, hukum kodrat itu sekali lagi berkaitan dengan realitas biologis manusia. Oke. Yang kedua, hukum adikodrati. Hukum adikodrati itu apa? Hukum yang didasarkan pada perintah Tuhan, namanya adikodrati, yang melampaui kodrat. Apa perintah Allah berkaitan dengan laki-laki dan perempuan? Kitab Kejadian. Apa perintah Allah? Perintah Allah apa? Hah? Beranak cuculah. Perintahnya kepada Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adam, ya, bukan Hawa dan Hawa. Perintahnya pada Adam dan Hawa. Setelah diberkati, perintah Tuhan turun, beranak cuculah dan berkembang biaklah, kuasailah bumi, aturlah seluruh tata ciptaan. Jadi ini perintah Allah. Nah, dasarnya jelas, perintah ini diberikan dari Allah kepada manusia yang namanya Adam dan, bukan Adam dan Adam, bukan Adam dan Bejo, bukan Adam dan ya Adam dan Hawa, bukan Hawa dan Sutina, Sutini, Sukinem, ya, bukan Adam dan Suparman, bukan. Ini perintahnya Adam dan Hawa, dua orang yang jenis kelaminnya berbeda, maka memang ada perintah untuk itu. Lalu dalam perjalanan waktu Anda bisa melihat bahwa praktek homoseksualitas, ketertarikan dengan orang yang berjenis kelamin sama, itu terjadi di sepanjang sejarah. Maka dalam kitab suci Anda bisa menemukan banyak sekali referensi, nanti Anda Google sendiri, banyak sekali referensi bahwa bahwa hubungan seksual sejenis di mata Tuhan adalah jahat. Yang paling terkenal adalah praktek homoseksual di kota apa? Kota apa? Sodom dan Gomora. Maka sampai saat ini praktek berhubungan seksual sesama jenis melalui anus itu disebut sebagai Sodom. Dari kata Sodom dan Gomora, dua kota yang dibakar oleh api dari langit, dihancurkan, diluluh lantakkan. Anda ingat cerita Sodom dan Gomora? Tidak ingat? Baca kitab suci. Oke? Tapi itu yang paling terkenal. Oke? Jadi kota ini melanggengkan praktik itu, hubungan. Jadi itu jahat di mata Tuhan. Mengapa jahat di mata Tuhan? Karena melawan tujuan penciptaan, melawan perintah yang di awal.
Lalu ini ajaran ini terus berlangsung sampai nanti Santo Paulus dalam suratnya mengatur dengan jelas, celakalah kamu kalau kamu tidur berhubungan lelaki dengan lelaki seperti dengan perempuan. Nah, maksudnya itu ya praktik sodom, praktik berhubungan seksual sesama jenis. Itu di Rasul Paulus juga dikatakan itu sebagai sesuatu yang jahat. Oke? Di sana dikatakan juga misalnya buah-buah praktik-praktik yang melawan hukum Tuhan, ya. Misalnya di sana dikatakan ada kata pemburit. Pemburit itu apa? Dari kata burit. Burit itu apa? Belakang. Maka buritan kapal, bagian kapal di bagian belakang. Ya itu ada yang main belakang sesama jenis. Nah, itu disebut golongan pemburit. Dalam kitab suci dikatakan begitu. Golongan-golongan pemburit ini golongan yang dikutuk oleh Tuhan. Karena apa? Tidak mencapai tujuan penciptaan, tidak melaksanakan perintah Allah. Oke, sampai sini dulu jelas ya. Jadi ada hukum kodrat, ada hukum adi kodrati. Yang di luar kodrat yaitu perintah Allah. Oke? Nah, ini bagian pertama. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Cukup? Lalu bagaimana dengan kita? Nah, ini bagaimana kalau ada yang merasa punya dorongan itu? Mungkin ada di antara Anda, terutama yang masih muda, mungkin punya dorongan untuk ke sana. Kalau Anda masih muda dan punya dorongan ketertarikan dengan sesama jenis, itu bisa dibedakan menjadi dua. Biasanya kalau masih masa puber atau awal masa pubertas, ada kebingungan yang disebabkan oleh ketidakstabilan hormon. Jadi hormon-hormon seksual anak-anak kita itu baru tumbuh berkembang pada saat akil balik. Pada awal-awal bisa terjadi kebingungan karena ketidakseimbangan hormon. Apa yang terjadi? Yang cowok lihat cowok lain, teman sebayanya yang ganteng, dia tertarik, pengen dekat. Yang cantik lihat temannya yang juga kelihatan sudah lebih dewasa, dadanya lebih berisi, bokongnya lebih berisi, dia perempuan melihat temannya perempuan yang cantik dan seksi itu dia tertarik. Itu disebabkan semata-mata karena ada ketidakseimbangan hormon. Nah, ini yang disebut sebagai masa preferensi homoseksual yang transitori atau apa? Transitori itu apa? Yang sementara, hanya transit. Nanti dia ketika hormonnya lebih stabil, dia akan menyadari, kok aku bisa jatuh hati sama teman sejenis, ya, gitu. Karena itu hanya sementara. Ketika hormonnya sudah lebih stabil, masuk usia 18, wah, dia akan kaget loh. Ternyata kalau saya laki-laki loh, itu kok cantik ya, nah itu kok menarik ya. Nah, hormonnya lebih stabil. Masalahnya ketika masa transisi ini atau masa transit ini, banyak orang itu sudah judgmental anak ini. Apalagi kalau ketok, dia lebih kemayu, jalannya agak lenggak-lenggok, pegang sendok ngetrail tangannya, tidak suka keluar rumah, tidak suka main layangan, tidak suka sepak bola, sukanya di rumah potong bawang, bantu mamanya ngerajang bawang, berambang gitu. Nah, itu orang-orang kayak gini, anak-anak yang masih transisi sudah dijudge. Wah, iki anakku abnormal, anakku normal. Padahal ini masih transisi, hormonnya belum stabil. Begitu hormonnya stabil, yang awalnya hobi motong bawang berambang berubah, hobinya ngapel terus, nggak ada di rumah, hilang malam minggu, nggak pernah di rumah, anakmu pergi ke tempat ceweknya dan genti-genti pacarnya. Nah, yang kasihan itu yang masih transisi, dan ini banyak sekali terjadi. Menurut saya masalah di barat ini, yang masih transisi, yang masih mengombang-ambing, langsung diafirmasi, ora popo, kowe homo ora popo.
kamu gay tidak apa-apa, betul kamu itu gay, jadi diafirmasi terus gitu loh. Nah ini masalah di barat menurut saya. Sampai usia remaja itu mereka sekarang legal. Ini pemerintah Kanada dan Amerika melegalkan operasi ganti kelamin pada anak-anak di bawah umur. Padahal ini masih transisi. Dia merasa tidak nyaman berpakaian laki-laki, padahal dia merasa dirinya perempuan. Padahal itu hanya ketidakstabilan hormon. Lalu apa yang terjadi? Potong, entek, habis. Ketika hormonnya bisa balik nggak? Enggak iso, wes hilang lebih. Padahal ini masih masa transisi. Nah ini hati-hati. Ini sekaligus mau menyinggung soal pastoralnya. Jadi kalau ada anak punya kebingungan preferensi seksual, jangan cepat-cepat Anda itu mengatakan, halo, anakku tidak normal, tidak gitu. Ya, tunggu, cari bantuan. Anda tidak sendiri. Kadang-kadang orang Indonesia ini menganggap ini kayak aib gitu, lalu tidak berani cerita kepada orang tua lain, tidak berani cerita ke psikolog, tidak berani cerita ke dokter. Padahal itu bisa diukur hormon-hormonnya itu, tingkatnya berapa persen bisa diukur. Oke? Yang kedua, kalau tadi yang transit atau transisi, yang kedua ada yang memang sudah namanya kalau bahasa Inggrisnya deep seated itu memang sudah ngoyot bahasa Jawanya. Ngoyotnya apa? Mengakar. Dia sudah mengakar. Jadi ada banyak faktor mengapa. Untung yang tadi teriak ibu-ibu. Kalau yang teriak bapak-bapak, gitu. Kelihatan. Ya kan? Nah, jadi sampai mana Romo? Ada yang ngoyot ya? Nah, kalau yang preferensi atau kecenderungannya ini sudah ngoyot, sekali lagi ada banyak penyebabnya. Jadi seseorang bisa menjadi apa? Berubah preferensinya, satu karena lingkungan, dan ini banyak terjadi saudara-saudara. Ya, beberapa Romo mendampingi, saya kan kepala sekolah. Dimatiin nanti. Saya kan kepala sekolah. Malah saya kan kepala sekolah. Saya kan kepala sekolah. Jadi saya mendampingi beberapa anak yang memang punya kecenderungan ini, ya. Biasanya karena situasi pembiasaan. Mamanya pengen anak perempuan, lahirnya aduh nomanu wes gak apa-apa lah, masih kecil, pakaikan baju, kan lucu kayak boneka, pakaikan baju, kasih rok, dikasih bedak, dipacai, rambutnya dipanjangin. Oh ini kejadian beneran ada. Akibatnya apa? Nah, anak yang punya manu itu, yang laki-laki itu merasa diri perempuan. Karena apa? Ya dipacai seperti itu. Jalan itu diajari lenggak-lenggo oleh mamanya. Jadi jangan bilang orang tua tidak punya peran penting. Wah ini besar sekali peran orang tua. Peran orang tua itu besar banget. Dan terutama dalam usia-usia awal. Jadi kebingungan kalau dari awal itu diafirmasi oleh orang tua, itu biasanya nanti akan berubah. Anaknya juga akan berubah. Ya. Atau yang lain, pengalaman traumatik. Contohnya apa? Saya menemukan kasus di mana ini loh, babysitternya, apa neninya itu, apa bahasa ini? Bahasa Indonesia? Suster. Ya suster pengasuh babysitternya ya. Babysitternya itu yang Romo jumpai, dari bayi kalau anak ini nangis, manunya diselentik. Loh kak ae ini kejadian nyata. Manunya diselentik. Sampai dia usia 4 tahun, 5 tahun ya kayak gitu, manunya diselentik kalau nggak ditarik. Jadi anak ini takut dengan wanita, figur wanita. Tapi nggak takut sama bayi, diselentik. Wah,
mending tambah gede lumayan aset ya loh, lagi tambah cilik diselentik. Waduh, bapak-bapak yang kecil mana pernah diselentik anak-anak? Perhatikan suamimu ya, kalau kadang-kadang dia acingnya itu feminim, bersihnya feminim, jangan-jangan manunya sering diselentik acing. Saya memperhatikan seringkali itu bapak-bapak gagah tinggi besar kumisan brewokan, tapi kalau acing kayak perempuan aduh. Nah ini kejadian nyata, jadi ada kondisi traumatik di masa lalu yang membuat seperti itu. Kalau perempuan bagaimana? Yang perempuan seringkali yang Romo jumpai beberapa kasus itu dia di-abuse oleh figur yang lebih tua. Oke? Terutama laki-laki. Jadi kalau ada perempuan di-abuse oleh laki-laki, mengalami trauma dengan laki-laki, dia akan punya pengalaman bahwa semua laki-laki itu brengsek. Maka dia tidak akan gampang jatuh cinta dengan laki-laki dan cenderung akan menjadi seperti laki-laki, karena itu mekanisme pertahanan diri bawah sadar. Lalu ketika dia memposisikan sebagai laki-laki padahal dia perempuan, dia akan jatuh cinta pada sesama perempuan. Dan ini terjadi ya. Jadi biasanya anak-anak yang agak tomboy, yang ini ya tidak semua, tapi coba lihat apakah ada pengalaman traumatik di masa lalu. Apa yang Romo katakan, jadi pengaruh seseorang bisa mengalami keterceraian antara realitas biologis dengan realitas psikologis itu ada banyak faktor, ada banyak penyebab. Dan kita dipanggil untuk, nah sekarang saya masuk ke pastoralnya, kita dipanggil untuk berbelas kasih. Kita dipanggil untuk berbelas kasih. Kalau Anda adalah orang tua dari anak yang mengalami keterceraian identitas biologis dan identitas psikologis yang berbeda, Anda sebagai orang tua harus bisa menerima diri dulu. Oke, saya punya anak yang sedang mengalami krisis identitas seksual. Anda harus mampu menerima diri lebih dulu. Kalau Anda tidak mampu menerima itu, Anda akan tutup mata. Anda tahu feelingnya, gelagat anak Anda berubah. Biasanya ibu lebih peka, ya kan? Melihat anaknya pasti ada feeling. Tapi Anda tidak mau mengakui, Anda tutup mata, Anda biarkan sampai pada saat dia mengaku sendiri, lalu Anda merasa dunia Anda jatuh, berantakan. Dan itu bukan sikap yang baik. Anda harus berani mengakui diri. Lalu setelah mengakui diri, Anda harus ingat benar-benar bahwa ini adalah pribadi yang Tuhan titipkan untuk Anda sebagai orang tua. Ini pribadi loh, ini manusia seutuhnya loh, dan seksualitasnya itu hanya bagian dari satu pribadi yang utuh ini. Karena apa? Yang di kepala seorang ibu atau ayah biasanya langsung itu terus yang dipikirkan. Gimana ya seksualitasnya, gimana ya, yang dirinya tuh seks terus. Padahal anak ini punya prestasi, anak ini punya bakat, anak ini punya kelebihan, anak ini punya cita-cita di masa depan. Tapi yang dipikirkan orang tua apa? Ini gimana ya, anaknya mengecil apa enggak ya, nanti ini dipotong apa enggak ya, atau mana dioperasi, diapain gitu. Pikirannya udah kalut. Tenang tuh. Seksualitas itu hanya satu bagian dari gambaran kepribadian yang utuh. Maka jangan panik. Berjalan bersama. Berjalan bersama siapa? Bersama ahlinya. Ada psikolog, ada dokter yang bisa memberi bantuan, ada romo untuk konseling, ada suster. Dan kita menghindari judgment, menghindari penghakiman. Karena sekali lagi sebagian besar kasus itu adalah kasus transisi atau perpindahan. Tapi karena orang tuanya udah panik duluan, jadi diafirmasi seolah-olah ini tetap tidak berubah, ini udah ngoyot. Padahal belum tentu. Dong nggak sampai sini, dong nggak orang tua. Ini orang mau bicara kepada orang tua. Jangan cepat dulu menghakimi, bantu anakmu mengenali identitasnya.
bantu mengenali akarnya apa, bantu dia untuk bicara, berani terbuka tentang seksualitasnya. Orang yang sedang mengalami keterceraian identitas seksual itu sama sekali tidak enak, betul, sama sekali tidak enak. Dia tidak akan nyaman dengan dirinya, jadi dia sudah terluka. Jangan Anda tambah lukanya dengan judgment. Oke? Betapa banyak orang yang depres, lalu anak-anak remaja ini karena emosinya juga labil, hormonnya juga labil, memutuskan suicide, bunuh diri. Ini banyak sekali. Banyak sekali. Karena apa? Di masa-masa dia paling berat, orang tua bingung, panik, sehingga dia merasa dia tidak lagi berharga, dia tidak lagi disayang. Justru di masa-masa seperti ini, Anda harus menunjukkan cinta dan pelukan walaupun berat, walaupun Anda takut. Oke? Lalu bagi Anda, mungkin ada 1-2 di sini, atau Anda yang di rumah, mengalami keterceraian identitas ini. Kalau Anda sebagai remaja atau sebagai orang dewasa muda mengalami keterceraian identitas ini, lalu bagaimana? Ya, beranilah komunikasi terbuka. Tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri, maka berani untuk bicara. Tapi dalam ajaran gereja Katolik, karena ini melawan hukum kodrati dan hukum adi kodrati, kita bicaranya hukum ya, maka semua tindakan seksual, Romo bilang tindakan seksual, bukan preferensi seksual, tindakan seksual, tindakannya, tahu tindakannya ya? Tahu nggak? Tindakannya itu ya. Bukan orientasinya loh, tindakannya. Itu. Nah, itu berdosa. Oke? Itu berdosa karena melawan tujuan penciptaan. Jangan pikir yang belok, yang lurus antara pria dan wanita yang sudah menerima sakramen pun itu bisa berdosa. Mengapa bisa berdosa? Ya, demi eksplorasi, demi kepuasan, itu Anda melakukan hubungan seksual yang tidak wajar. Antara pria dan wanita juga bisa, dan itu melawan tujuan penciptaan. Ya, ini bukan hanya yang belok yang bisa berdosa. Anda yang suami istri, pria dan wanita sejati pun Anda bisa berdosa. Contohnya apa? Yaitu misalnya eksplorasi kenikmatan seksual, lalu Anda coba-coba, mama lewat saluran yang lain dong. Atau Anda tidak mau misalnya ejakulasi di dalam rahim, Anda ejakulasinya entah di mana, misalnya para pria. Yang kreatif itu kan bapak-bapak. Ada juga sih wanita yang lebih kreatif ada kadang-kadang. Nah, tapi itu terjadi, dan itu melawan tujuan hubungan seksual yang sudah Allah tetapkan. Maka yang lurus saja bisa berdosa, yang belok apalagi. Oke? Jadi semua tindakan seksual berdosa. Maka dari itu pastoralnya adalah Anda tidak berjalan sendiri, Anda dipanggil untuk hidup dalam kesucian. Kesucian artinya apa? Ya mungkin Anda bisa mengungkapkan kasih dengan sesama jenis, tapi tidak dalam tindakan seksual. Lalu bagaimana Romo caranya? Ya saya nggak tahu, saya nggak bisa merekomendasikan. Romo, saya tidak bisa merekomendasikan bentuknya seperti apa. Yang jelas ada pasangan-pasangan sesama jenis Katolik yang taat untuk hidup sebagai kakak adik. Ada, dan itu salibnya luar biasa. Hidup serumah tapi hidup sebagai kakak adik. Tahu maksudnya? Ya tidak berhubungan, tidak melakukan tindakan seksual, cuma lihat-lihatan, minum kopi, bahagia gitu. Ya ada yang seperti itu, tapi tidak menunjukkan, tidak melakukan tindakan seksual. Yang dilarang gereja itu melakukan tindakan seksual. Nah, selebihnya gereja menganjurkan bagi mereka yang sudah ngoyot, yang sudah deep seated itu, yang sudah ngoyot preferensinya, tidak bisa diubah lagi. Yo, hiduplah murni. Hidup murni itu artinya apa? Change, bertaraf, tidak melakukan tindakan seksual. Ini berat sekali, dan mereka boleh terima komunitas. Karena apa?
tidak melakukan dosa berat. Jadi mereka mencintai tanpa ekspresi seksual, dan ini berat banget, berat sekali. Karena saya sendiri merasakan hidup tanpa hubungan seksual itu berat. Itu harus ada rahmat khusus. Iya, waktu saya tahbisan kan ditanya, apakah bersedia hidup miskin? Bersedia. Apakah bersedia hidup taat pada uskup, pada para pengganti, pada pembesarmu? Bersedia. Apakah mau hidup murni, tidak menikah demi kerajaan Allah? Dengan rahmat Tuhan. Bersedia. Itu ada rumusannya ditulis, dengan rahmat Tuhan saya bersedia. Dengan rahmat Tuhan. Tidak gampang hidup tidak berhubungan seksual. Karena apa? Itu panggilan manusiawi kita untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Tapi itu kan perintah bagi mereka yang diberkati. Romo kan tidak diberkati untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Buka kita Kejadian itu bab 1 itu. Sebelumnya wanita dan pria ini diberkati dulu, baru turun perintah, pergilah dan beranak cuculah, bertambah banyaklah. Romo kan tidak menerima berkat untuk beranak cucu. Romo menerima berkatnya apa? Ngopeni anak-anak dan istri yang bermasalah pada suaminya. Nah, itu karunia Romo. Makanya saya ketemu Andini dari kemarin itu. Uban tumbuh lebih cepat. Betul. Karena apa ya? Anda yang menikmati enaknya, Romo menikmati getahnya. Nah itu, ya. Nah, jadi bagaimana, sampai mana tadi? Hidup bertaraf, hidup tidak melakukan tindakan seksual, hanya hidup sebagai kakak dan adik. Oke? Lalu posisi gereja tentang pernikahan sesama jenis. Pernikahan sesama jenis jelas posisinya bagi gereja. Gereja mengajarkan yang bisa diberkati hanya mereka yang lain jenis, pria dan wanita. Itulah ikatan yang diberkati dalam perkawinan. Lalu kalau yang sesama jenis mau menikah, boleh nggak Romo? Gereja menjawab kemarin, menjawab dengan sangat baik. Gereja tidak punya otoritas untuk memberkati, tidak bisa memberkati yang sesama jenis, karena perintahnya sejak awal itu hanya yang lain jenis. Kalau dengan sesama jenis, gereja nggak punya kuasa kalau perintahnya untuk Adam dan Hawa, bukan Adam dan Suparman, ya. Jadi ini yang seringkali orang tidak mengerti, itu menyalahkan gereja. Gereja kolot, gereja masih masih ikut hukum abad pertengahan, gereja masih tidak terbuka pikirannya. Gereja Katolik itu gereja yang ketinggalan zaman. Bukan ketinggalan zaman, lah mau ngejar zaman juga nggak bisa, karena gereja nggak punya otoritas untuk memberkati mereka yang sesama jenis, kecuali nanti Nabi Isa turun lagi, ada kitab suci baru yang mengatakan boleh Adam dan Suparman itu disatukan. Nah itu ya nggak tahu ya. Selama itu tidak ada, gereja tidak punya otoritas. Apa hak gereja untuk memberkati mereka? Nggak punya. Karena apa? Perkawinan adalah ikatan antara pria dan wanita yang secara biologis dan secara psikologis tidak tercerai. Nah itu. Oke ya, sampai sini jelas. Bukan gereja tidak mau, gereja itu tidak bisa, bukan tidak mau, tidak punya otoritas. Mau diberkati pun nggak ada maknanya, nggak sah, nggak ada berkatnya. Kenapa? Tidak punya otoritas. Dong, ngerti? Nah, ini temanya dari Romo. Jadi untuk Anda yang masih bergulat dengan homoseksualitas, panggilan kekudusan itu penting. Maka Anda dipanggil untuk hidup kudus, terutama merayakan sakramen Ekaristi dan sakramen pengampunan dosa. Itu wajib. Dan itu wajib juga bagi Anda. Fenomena LGBTQ ini bukan fenomena untuk menghakimi mereka yang punya preferensi seksual berbeda. Oke? Sekali lagi, ini bukan untuk judging orang lain. Ih, homo. Ih, lesbi. Ih, kalau Anda sudah punya sikap batin menghakimi orang lalu menjauhi mereka, celakalah Anda.
Karena Yesus pun makan bersama para pelacur, para pemungut cukai. Anda harus berbelas kasih kepada mereka. Ya. Jadi panggilan gereja selalu sama, berbelas kasih. Nah, ini yang salah mengerti orang-orang. Oke? Dia pikir kita tidak merestui perkawinan sejenis, lalu kita dianggap tidak berbelas kasih pada perbedaan preferensi seksual. Masih ada 15 menit ke Q&A. Silakan saya kembalikan. Sorry, Romo ngajarnya kelamaan. Bosan nggak? Ngantuk? Ya kalau urusan pinggang ke bawah jarang ada yang ngantuk ya. Silakan. Gak jangan tuh Romo, karena temanya sangat menarik sekali. Pasti banyak pertanyaan ya Bapak Ibu. Nah, Ibu Kartika sudah nomor 1 bertanya. Ya. Silakan Ibu. Ibu Nomor Kartika. 2 Bapak ya. Mari Ibu Kartika. Ibu Kartika. Iya. Kartika. Saya mau tanya ya, kejadian di ipar saya. Ya gak usah sebut merek, seseorang gitu aja. Kejadian di seseorang ya. Saya tuh herannya apa ya, dia dari lahir kumpulan sama keluarga tuh nggak ada loh yang kayak gitu. Tapi kenapa dia tuh kok semakin ngamuk gitu loh. Kumpulan apa? Geng motor? Kumpulan apa? Saya cetok. Keluarga, terus anak teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Saya mau, nggak ada yang sejenis itu. Ipar saya laki gitu ya. Oh, iparnya laki, Ya. kemudian menjadi Gay. menjadi gay. Iya. Di usia Sekarang mau 40. sudah menikah? Belum. Belum. Tapi dia kalau cerita anak saya lihat tuh kalau lihat tingkah laku ya, kok ya sudah gitu malah gitu loh. Cuman saya tuh herannya, oh dari keluarga famili itu nggak ada loh yang kayak gitu. Apa Iya. tuh ada bawaan dari lahir atau gimana ngomong? Karena saya nggak kenal, nggak pernah ketemu orangnya, mungkin jawaban kamu tidak akan terlalu tepat. Cuman begini prinsipnya, tidak mesti itu dari keluarga, oke? Jelas ya. Kadang-kadang tiap individu punya pergulatannya sendiri. Ingat, ini bukan keturunan, akibat keturunan bukan. Mentang-mentang ada keluargamu yang makannya ngetril, pegang sendoknya begini, lalu Anda bilang, oh itu gay. Oh, coba lihat bapaknya ngetrail nggak, atau lihat apa di garis keluarga ada yang ngetrail juga nggak ada. Tidak, itu tidak berkaitan dengan garis keluarga. Oke, bisa berkaitan kalau memang ada misalnya kecelakaan hormon, bukan kecelakaan genetik, kecelakaan genetik. Misalnya genetiknya kelebihan hormon X, mestinya XY tapi XXXXY, misalnya X-nya 5, maka perejengannya seperti perempuan, tapi tetap ada penis walaupun kecil biasanya. Nah, jadi itu juga bisa seperti itu. Tetapi dia kan ya bukan karena orang lain sebetulnya. Ya, itu yang mau katakan. Jadi ada begitu banyak faktor. Bisa pengalaman trauma yang Anda tidak ketahui, saya tidak tahu apa. Bisa juga orang yang menginginkan kasih sayang ayah, ya. Dia misalnya rindu kasih sayang bapak, tapi ditemukan kasih sayang ini lewat figur teman sebaya, teman pria yang tanpa sengaja misalnya mesra dengan dia secara afektif dengan dekat, lalu dia jatuh. Jadi semata-mata bukan karena dia tidak mampu mengendalikan atau karena dia ini enggak. Kadang-kadang ada orang yang rindu kasih sayang bapak, lalu ketemu teman sebaya yang ada figur kebapaan, dia jatuh cinta karena dia punya pengalaman afeksinya itu. Oh, ini figur bapak yang lama, figur laki-laki yang lama tidak saya temui. Lalu dia jatuh cinta dengan teman sebaya itu. Dan ini banyak terjadi juga. Dan ini fenomena yang makin umum di tengah keluarga yang bapaknya sering pergi kerja, lalu tidak dekat dengan anak pria, dengan anak laki-laki tidak dekat. Lalu dia akan mencari figur laki-laki dari teman sebaya. Lalu tanpa sengaja kerinduan afektif itu berubah menjadi romantisme, tidak lagi antara anak dengan bapak. Maka ini penting, peran para ayah. Angkat tangan para ayah. Para ayah, bapak, angkat tangan. Yang punya anak laki-laki, angkat tangan. Ya. Jangan jauhi anak laki-laki.
harus berani bilang secara verbal, papa sayang kamu, papa menghargai kamu, papa senang kalau kamu dekat dengan papa. Ayo nak kita pergi mancing bareng. Ayo nak kita harus ada waktu bonding dengan bapak. Di zaman modern kenapa ini makin gila, fenomena ini makin banyak? Karena kedekatan antara bapak dengan anak laki-laki tidak menemukan ekspresi yang sehat. Apalagi generasi stroberi sekarang, yang mentalnya butuh afirmasi terus-menerus bahwa dia disayang, bahwa dia berharga. Anak-anak zaman sekarang ini yang kelahiran tahun 2000-an, ini banyak sekali clash dengan bapak. Karena apa? Mereka lahir di dunia digital yang sama sekali berbeda. Bapaknya lahir di dunia mesin ketik yang sama sekali berbeda. Dulu bapaknya pakai rotan, dididik oleh engkongnya. Nah, anak sekarang nggak boleh lagi pakai rotan, nggak bisa pakai ikat pinggang. Lain. Kamu main rotan sekali, kamu main ikat pinggang sekali, apa yang tertanam di dalam hatinya? Bapak membenci saya. Dan anak laki-laki kalau sudah tertanam itu, dia akan lebih vulnerable dengan afeksi dari teman sebaya yang sesama jenis, yang kebetulan sedang mencari jati diri juga. Akibatnya sama-sama jatuh ke perosok. Dong, maksud saya menangkap ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting, sangat bagus. Terus ada lagi, saya lihat akhir ini kok yang namanya biseksual kok semakin marak. Iya. Dibanding betul. saya dulu. Betul. Aduh. Ini benar. Mengapa yang biseksual makin biseksual tahu nggak? Biseksual tahu? Hah? Suka lanang ya suka wedok. Suka sesama dan suka yang berlainan. Kenapa? Terus terang semakin zaman maju perempuan akan semakin galak. Nah, itu kenyataan ya. Di mana kualitas kehidupan, pendidikan, kesetaraan gender makin meningkat, perempuan tahu haknya di mana. Betul? Betul. Dan dia tidak bisa lagi dipaksa oleh para suami untuk menuruti apa yang para suami mau. Tidak bisa. Para wanita ini orang-orang cerdas sekarang ini, apalagi makin banyak sarjana perempuan, pekerja wanita karir, mana bisa tunduk di depan suami? Ya toh? Maka karena wanita sulit ditaklukkan, nah, mereka bereksplorasi ke wilayah yang lain. Loh, kok rasanya sama-sama enak? Nah itu. Kok sama-sama bisa mengerti, perasaanku lebih diterima di situ, psikologinya kan ke sana. Jadi sekarang biseksual makin muncul. Kalau saya lihat, mungkin bisa salah pendapat, karena memang kesetaraan gender semakin baik. Dan yang kedua, laki-laki tidak, ya terutama yang Gen Z, generasi saya ke atas, millennials Gen Z ke atas itu ya, tidak dilengkapi dengan kemampuan komunikasi yang baik dengan lawan jenis. Nggak tahu ya, ada sebabnya apa ya? Saya masih mencari-cari apa sebabnya ya. Apa sebabnya sulit berkomunikasi dengan wanita? Ada yang mengatakan wanita itu adalah misteri kedua terbesar setelah Tuhan Allah. Susah dimengerti, susah dipahami. Sehingga kita yang laki-laki kadang tidak, kita yang tidak pandai berkata-kata, itu sulit mengekspresikan diri. Maka lebih mudah mengekspresikan diri pada bapak-bapak yang lain, pada lingkaran pertemanan laki-laki yang lain. Itu sebabnya laki-laki suka pergi, misalnya minum bareng, gaple bareng, biliar bareng, ngeklap bareng. Itu bukan karena mereka hobi ngeklap kadang-kadang, tapi karena kalau di rumah mereka tidak bisa menemukan bahasa yang satu frekuensi dengan pasangannya. Betul bapak-bapak? Gak berani jawab karena ada istri sampingnya semua pada lihat. Iya. Kadang-kadang seperti itu, bukan karena apa-apa, dan itu membuka peluang untuk eksplorasi di wilayah pinggang ke bawah tadi yang Romo bilang. Ya, nah ini fenomenanya makin besar.
Terima kasih Bu Kartika. Ya, terima kasih Bu Kartika. Selanjutnya, sebentar, Bapak dulu. Ya, Bapak. Bapak, lalu nanti anak muda ya yang di depan mau tanya ya, Niki ya. Silakan Pak. Romo maaf, Pak Sinten. Dwi Antoro. Pak Dwi. Saya nggak seberapa jelas soal hukum kodrat tadi. Apakah landasan kitab sucinya atau landasan hukumnya itu apa? Selain fenomena alam lagi wanita dan kehidupan. Kalau hukum kodrat tidak pakai kitab suci. Hukum kodrat itu pakai realitas objektif. Jadi hukum kodrat itu hukum alam. Memang kemudian ditafsirkan oleh gereja, oleh hierarki. Jadi dalam katekismus diajarkan yang berhak menafsirkan hukum kodrat adalah hierarki gereja. Nah, itu lalu kritik kepada kami dari banyak orang itu. Nah, teruskan aja pertanyaannya. Maka yang menafsirkan hukum kodrat adalah hierarki. Maka seringkali kritik kepada gereja apa? Ngapain lu orang yang tidak berhubungan seksual ngatur-ngatur urusan ranjang? Nah, gitu. Dan itu kritik yang valid. Itu kritik yang valid bagi saya. Iya, maksud saya, pertanyaan saya memang itu kan kritik terhadap gereja di mana Romo itu laki-laki, saudara. Iya, dan apalagi hierarki itu semuanya laki-laki. Ngapain hubungan seksual suami istri dan yang bukan suami istri diatur-atur oleh mereka yang tidak menikah? Nah, itu kritik yang valid. Tapi gereja menjawabnya apa? Hierarki lahir karena Yesus bersabda, Petrus di atas batu karang ini akan kudirikan gereja. Maka Petrus, para rasul yang diberi kuasa untuk menafsirkan hukum kodrat dan hukum adikodrati. Apa dasarnya? Ya perintah Tuhan itu. Pernyataan di atas batu karang ini kudirikan jemaat. Dosa orang kalau kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Kalau kau ikat di dunia ini dosanya akan diikat ke surga. Kok Tuhan memilih para rasul dan penggantinya untuk menafsirkan ini hukum dan melepaskan dosa? Saya nggak tahu. Mungkin nanti kalau kita di surga, kita ketemu Tuhan Yesus, akan saya tanya itu pada Tuhan Yesus. Tapi sementara saya tidak tahu jawabannya, saya taat. Nah, ini yang sulit ya, ketaatan Kristiani itu menuntut kerendahan hati. Dan banyak orang di dunia liberal tidak bisa mengerti. Alasannya apa? Saya pun tidak bisa mengerti. Yang saya bisa adalah taat. Selesai diskusi kalau begitu kan? Ya memang agak strict dan susah dirasionalisasi karena argumentasinya pakai kekuasaan. Tapi mau apa ya? Itu perintah Tuhan ya. Saya tidak tahu. Mungkin ya tadi makanya saya bilang mungkin nanti kalau Nabi Isa turun lagi ada kitab yang baru lagi mungkin bisa berubah. Tapi sebelum itu terjadi saya taat pada perintah. Tidak ada yang lain. Gitu ya Pak G. Jadi ya, argumennya jelas ya Pak Dwi, terima kasih. Nah ini mau ada anak muda yang mau bertanya. Silakan namanya. Namanya Niki. Niki. Ya. Jadi pertanyaannya dua sih. Yeah. Yang pertama itu lebih ke karena kalau anak-anak zaman saya itu lebih terbuka kalau ngomong tentang topik ini. Jadi sering ada diskusi atau debat. Yeah. Nah, yang mau saya tanya ini tuh memang tadi kan dibilang kalau memang ada seseorang di lingkungan kita seperti itu, kita hendaknya lebih mengasihi mereka. Memang kita tidak mensupport ide itu, tapi kalau mereka kesusahan dengan ide itu, kita tetap terbuka, nggak judgmental. Cuman kalau secara kata-kata yang lebih spesifik, Romo, kita itu gereja Katolik kita lebih ke gimana? Apakah kita support ide itu, atau apakah kita netral? Jadi oh kamu seperti itu ya udah nggak apa-apa, tapi aku tidak support itu gitu loh. Itu kata-kata lebih spesifiknya apa? Jadi kalau ditanya orang itu, jadi gereja Katolik itu apa sih? Ngomongnya nggak punya otoritas, tapi kamu menerima. Jadi kalian tuh mau melakukan karena nggak punya, tapi karena nggak punya hak kalian nggak bisa melakukannya. Nah itu jadi agak abu-abu. Yang kedua itu ini, kalau di kalangan muda itu saya seperti langsung aja yang itu boleh supaya langsung nyambung nanti. Soalnya ayah ini gampang lupa. Pertanyaannya langsung tak jawab ya. Iya boleh.
Sederhana, jawabannya yang dilawan oleh gereja adalah tindakan seksual. Jelas? Yang namanya tindakan seksual sesama jenis, no, melawan kemurnian. Dan itu berlaku adil bagi mereka yang normal, yang maksud saya bukan normal, maksud saya yang straight itu apa? Yang apa sih bahasa? Heteroseksual. Yang heteroseksual, yang suka lawan jenis pun berlaku hukum yang sama, kemurnian. Yang heteroseksual pun tadi Romo bilang kan, kalau beda tempatnya, nggak bisa macam-macam itu, beda tempatnya. Beda tempatnya, beda perilakunya, eksplorasinya berlebihan, lalu misalnya ada kelainan-kelainan seksual yang mendukung itu, misalnya hiperseksual, itu dosa itu, karena tidak lagi membahagiakan pasangan. Ya hubungannya antara pria dan wanita, suami dan istri, tapi suaminya hiperseks, sehari minta berhubungan 25 kali ya. Temeng ya, istrinya akan menderita. Dan ini terjadi, Anda jangan ketawa, ini terjadi. Atau yang perempuan yang hiperseks itu terjadi juga, dan ini bisa menggagalkan martabat perkawinan. Nah ini menarik. Jadi panggilan untuk hidup kudus, hidup murni itu bukan hanya untuk yang homoseksual, yang heteroseksual pun dipanggil untuk hidup murni dan kudus sesuai dengan perintah Allah. Gitu. Ya. Jadi tidak abu-abu. Yang gereja lawan adalah, yang gereja tolak adalah tindakan seksual. Lalu kalau preferensi bagaimana Romo? Gereja mengajarkan pria dan wanita itu adalah kesatuan identitas psikologis dan biologis. Kalau itu tercerai, mari kita tolong, mari kita bantu. Oke? Jadi it's a big no kalau tindakan seksual atau aktus seksualnya. Tapi saya tetap menghargai dia sebagai pribadi. Oke? Saya tetap mengasihi dia sebagai anak Allah. Saya tetap mendukung dia untuk mencari jalan yang terbaik bagi hidupnya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya akan dukung, saya akan support. Oke? Boleh komuni enggak? Selama tidak melakukan aktus seksual, boleh komuni. Ya, tapi kalau sudah melakukan aktus seksual sesama jenis, itu sama dengan hukumnya Anda yang selingkuh, itu Anda tidak boleh komuni, karena Anda mencemarkan tubuh Anda. Tidak boleh menerima tubuh Kristus dalam keadaan cemar. Mau homo, mau hetero, sama hukumnya. Menerima Allah dalam kekudusan. Ya, kalau sudah terlibat tindakan seksual. Ya, kalau preferensi, ayo berjalan bareng, kita bantu. Ya, ada banyak terapi. Oke. Pertanyaan kedua. Langsung. Jadi seringkali itu kalau ada, meskipun kita sama-sama gereja Katolik, kadang-kadang itu teman-teman yang seumuranku karena suka debat itu menggunakan bahan Katolik justru. Contohnya kan kalau kita ngajarin tentang tidak setuju homoseksual, kalau di Alkitab kan ceritanya Sodom dan Gomora. Tapi ada beberapa orang yang gereja Katolik, mereka aktif, mereka percaya Tuhan, mereka pelayanan dan lain-lain. Tapi mereka merasa, oh homoseksual itu oke, maksudnya mereka dukung, kenapa tidak gitu loh. Nah, dan mereka menggunakan ini sebagai senjata. Itu 1 Samuel bab 20, Daud dan Yonatan. Itu kan di situ kalau terjemahan bahasa Indonesia memang very detail. Maksudnya Yonatan mengasihi dia seperti dia sendiri. Terus waktu Yonatan kecewa Saul ayahnya itu mau membunuh Daud, dia lari ke Yonatan, berpelukan, berciuman, bernangis bersama. Dan itu memang agak sebenarnya eksplisit, tapi untuk Alkitab kan cukup eksplisit. Dan kalau setahu saya itu bahkan sampai translate ke belakang ke Ibrani-nya, mereka memang literally itu tulisannya berjemaah. Memang saya tahu itu mungkin ada sebelumnya, dan di bayangan saya sih nggak aneh-aneh. Cuman gimana caranya kita tuh menangkal, gimana ya cara balasnya gimana sih ke mereka yang sering bilang, loh kalau homoseksual nggak disetujui, kenapa kok Daud dan Yonatan sampai segitunya, meskipun itu adat, dan kenapa kok ditulis di Alkitab segitu? Pria dan pria pernah berciuman nggak?
Bapak-bapak, kita lakukan setiap kali loh ini kalau ketemu dengan teman akrab, salaman lalu. Lo pernah nggak? Oh, saya sering saya. Karena Romo sering pertemuan dengan kepala-kepala dinas, pejabat, dan itu sangat normal di timur. Cipika-cipiki pun di Timur Tengah seperti itu budayanya. Jadi jangan merasa terlalu kaget ya dengan terjemahan 1 Samuel. Tidak dikatakan mereka berhubungan seksual. Jadi tafsiranmu jangan dilebarkan atau jangan disempitkan. Mentang-mentang di sana ditulis berciuman kan bisa begini. Kita tidak punya kata yang pas untuk menunjukkan referensi historis apakah mereka sungguh berciuman dari bibir ke bibir. Nah itu jangan-jangan tafsiran sempit. Mentang-mentang berciuman langsung ditafsirkan lebih sempit lagi, bibir dan bibir gitu ya. Padahal kamu tahu Daud ini aduh, Daud ini Raja Daud dihukum karena apa? Anda kan tahu, ngintip perempuan mandi, istri orang lagi. Jadi agak absurd kalau dikisahkan Daud lalu dengan Yonatan berhubungan seksual. Itu jangan-jangan itu jangan-jangan pembelaan tafsiran sepihak dari teman-teman yang sejenis untuk menunjukkan bahwa di Alkitab itu ada loh dasarnya yang tidak tentang homoseksual juga. Itu hanya tafsiran lebar atau sempit. Yang tafsirannya dalam hukum dikenal tidak boleh menyempitkan tafsir. Dalam hukum tidak boleh menyempitkan tafsiran. Nggak usah direkam. Yang kasus MK ini kan seperti ini sekarang. Jadi hukum itu disempitkan. Ya tuh, nggak boleh 40 tahun dan lain-lain itu loh. Anda mengikut itu beritanya, lalu tafsirannya disempitkan. Jadi ya gimana? Nah, dalam hukum berlaku ada gium, kalau ada hukum tidak boleh ditafsir sempit. Oke, ya. Nah itu seringkali untuk pembelaan sepihak. Tapi lebih dari itu sebetulnya daripada berdebat, mari kita berdialog secara sehat. Karena masing-masing orang pasti punya posisi. Jadi kalau Anda berhadapan dengan orang yang sudah punya keyakinan sendiri tentang itu, Anda wajib mewartakan kebenaran, tapi sekaligus Anda wajib mencintai, mengasihi dia sebagai anak Allah. Bukan untuk menomorduakan mereka sebagai spesies yang berbeda. Oke? Thank you. Thank you. Satu saja lagi pertanyaannya Pak Ibu ya, Ibu Catherine, singkat padat jelas. Terima kasih Romo, saya hanya mau diperjelas saja isunya. Kalau entah itu gereja Kristen atau Katolik di luar negeri itu boleh menikah sesatu jenis, itu pertama. Kedua, pemahaman saya ini kalau orang yang ngondek atau bencong itu bawaan dari kandungan. Tadi Romo mengatakan ada hormon yang XX dan YY. Nah untuk itu, jadi untuk mengubah mindset seperti itu jadi kita tidak boleh memfokuskan kalau itu bawaan ya sudah. Kalau bencong memang bawaan ya bakal lagi. Terima kasih Romo, mohon diperjelas saja. Yang pertama, bencong itu kata yang sangat ini ya, kata yang sekarang tidak banyak diterima lagi. Kalau dulu kita punya banyak kosakata itu dan orang mungkin tidak merasa tersinggung ya. Sekarang mungkin mereka lebih nyaman dipanggil transgender atau transgender gitu yang paling, atau LGBT itu sudah menunjukkan identitas yang paling ini. Tapi bencong itu sekarang mulai dihindari ya, kata-kata banci, bencong, beti apalagi. Jadi untuk menjawab yang terakhir dulu, memang ada kondisi di mana itu adalah bawaan lahir karena memang struktur genetiknya demikian, dan siapa yang bisa menyangkal bahwa ini memang kehendak Allah atas diri orang ini. Lalu dia punya preferensi untuk menyukai sesama jenis, ya karena kelebihan hormon X misalnya. Dia punya preferensi untuk menyukai laki-laki, sementara kromosom dia adalah XXXY yang menunjukkan bahwa dia secara objektif adalah laki-laki. Tapi panggilannya tetap sama, mau lebih hormonnya, mau kurang hormonnya, semua dipanggil untuk hidup kudus. Jadi ya bukan semata-mata salah orang lain. Kadang-kadang ada kondisi yang memang dikehendaki Tuhan bagi dia untuk berjalan dengan memanggul salib setiap hari.
panggilannya tidak berkurang, panggilan kekudusannya tidak berkurang. Dia bisa jatuh hati dengan sesama jenis, tapi panggilan gereja tetap jangan berhubungan dengan sesama jenis. Sebagaimana ada orang yang lahir tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi dipanggil untuk hidup dengan begitu excellent. Ada tahu Nick Vucevic itu ya, yang tidak punya tangan, tidak punya kaki sejak dilahirkan, tapi itu tidak mengurangi citra Allah dalam dirinya. Dia menjadi pewarta di mana-mana tentang betapa baiknya Allah dalam hidup dia. Jadi ada orang-orang yang lahir dalam kondisi tertentu untuk tujuan yang lebih besar daripada yang seringkali kita kotak-kotakkan sebagai preferensi seksual. Oke? Ya. Jelas ya? Yang terakhir, di luar negeri tidak boleh, masih tidak boleh selama dia mengaku orang Katolik, tidak boleh. Jelas ya, tidak ada namanya pemberkatan perkawinan sesama jenis, baik di Indonesia, di luar negeri. Gereja Jerman sedang mengusahakan itu, tapi itu debat hebat terjadi sampai hari ini, masih debat. Kalau ada uskup yang menganjurkan itu, nanti Vatikan biasanya akan mengeluarkan teguran, lalu uskupnya akan didisiplinkan. Ya, di Jerman mulai terjadi, ada dorongan-dorongan seperti itu dan debat besar sampai hari ini. Itu saja pengantarnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata di mana-mana karena ini isu yang sangat sensitif. Romo berusaha dalam waktu sangat singkat menjabarkan seluruh ajaran gereja, tapi saya yakin banyak kekurangan di sana sini. Untuk itu Romo minta maaf. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Romo.